Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas taufik hidayahnya, curahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan utama dari nikmat yang kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi itu adalah memanfaatkan nikmat tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ketaatan itu adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah karuniakan langgeng, karena sehatnya dipakai untuk ketaatan. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kajian kita masih dalam kitab Ainanah min Akhlaqis Salaf, di mana kita dibandingkan dengan akhlaknya salafun saleh pada pasal yang kelima, as-salafu wa zuhdu fid dunya. Salaf dan juhudnya mereka terhadap dunia. Kita kembali ingin mengingatkan bahwa az-zuhdu huwa insyirafur raghbati an syai'i ila ma huwa khair minhu. Ini perlu dicamkan supaya nanti tasawur, ya, dalam bahasa gambaran atau mindset kata orang zaman sekarang bilang bahwa juhud itu adalah insyirafur raghbah, mengalihkan. Raghbah itu kecintaan. Awas ini yang belajar bahasa Arab, ada ghin, ada ha. Sama-sama halak di sini. Makhrajnya itu satu. Ada raghbah, ada rohbah. Kalau raghbah itu adalah kesukaan, kecintaan. Itu raghbah pakai ghin. Tapi kalau rohbah pakai ha, malah khauf, artinya takut. Raghbah kecintaan, rohbah rasa takut. Di sini insyirafur raghbah, mengalihkan raghbah kecintaan, anisyai, kesukaan
terhadap sesuatu ila ma huwa khair minhu, kepada yang lebih baik darinya, dari yang dia sukai tadi. Sehingga ketika kita harus membandingkan dunia dan akhirat, maka mana yang lebih baik? Akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la sabihisma. Maka ketika seorang mengorbankan kecintaannya kepada dunia, kemudian dia ingin gapai yang lebih baik yaitu akhirat, maka dia telah juhud dia terhadap dunia. Sehingga kembali diingatkan bahwa kalimat zuhud itu tidak identik dengan kefakiran. Ingat ya, tidak identik dengan kelusuhan gitu. Tidak identik. Bahwa bisa jadi dunia kita miliki gitu. Tetapi ketika harus dihadapkan dengan yang lebih baik dari dunia yaitu akhirat, maka dia pilih akhirat. Maka dia sedang juhud terhadap dunia. Nah, dari lafaz juhud itu yang dimaksud, maka bisa jadi ada orang juga juhudnya kepada akhirat. Bagaimana? Dia pilihnya dunia, kemudian dia korbankan akhirat. Sama-sama juhud. Tapi juhud yang pertama adalah juhud yang mahmudah, yang terpuji, di mana dia pilih akhirat, kemudian dia korbankan dunianya. Maka juhudnya juhud kepada dunia, dan ini yang terpuji. Tapi di sana ada juhud juga kepada akhirat, di mana dia pentingkan dunianya, kemudian dia korbankan akhiratnya. Dan ini madmum, madmumah, tercela. Sehingga hadirin jemaah kembali juga diingatkan bahwa bisa jadi dunia ini kita miliki, tetapi tidak mengorbankan akhirat dengan kita memiliki dunia. Kenapa? Sholat berjamaahnya tepat waktu kok. Di shop pertama tidak ketinggalan takbiratul ihram. Padahal datangnya dengan mobil yang paling bagus yang ada di kota ini dia pakai. Subhanallah. Ada dunianya. Tetapi dia tetap utamakan akhiratnya. Dan ini adalah pengertian, sekali lagi, insyarafur raghbah an syai' ila ma huwa khair minhu, bahwa memalingkan kecintaan kepada sesuatu kepada yang lebih baik daripadanya. Bisa jadi memang orangnya miskin kebetulan, tapi dia adalah orang yang soleh, ya sama juhudnya. Mudah-mudahan tasawur ini ada di benak kita. Ketika kita bisa memiliki karunia Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga tetap fokus, target goal kita adalah akhirat. Dan ketika ditanya apa sih tujuan hakiki dan cita-cita kita, masuk surga. Itu adalah dambaan idaman setiap kita. Kalau mau jadi dokter, mau jadi pilot, itu cita-cita antara aja gitu, antara atau sementara dia di dunia. Tapi hakikat seorang muslim, cintanya dia adalah cita-citanya bagaimana dia bisa menggapai akhirat. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ada hal yang penting juga ini diingatkan. Qala Al-Fudail, ini belum masuk ke kitab ya, jadi yang bawa kitab nggak ada di situ. Ada di kitab Tazkiyatun Nufus. Qala Al-Fudail, aslu zuhdi ar-ridha anillahi azza wa jalla. Kalau ini ingin tahu apa sih aslu zuhud? Aslu itu bisa diartikan asal. Aslu bisa diartikan pokok. Makanya jamaknya usul, ada usuluddin, usul tafsir gitu. Itu pokok. Apa pokok zuhud itu? Maka kata Al-Fudail ibn Iyad,
Aridho anillahi azza wa jalla. Ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang ingin memiliki zuhud, maka miliki keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-qunu'u waz-zahid. Kunu qanaah itu adalah kezuhudan. Jadi orang yang qanaah ada orang yang zuhud. Qanaah itu ridha dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa karunia Allah itu diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Maka jangan pernah kita pengen rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, karena ada jatahnya rezeki buat kita. Begitu. Maka bagaimana diri ini bisa qanaah kalau pengen mempunyai sifat zuhud? Siapa yang jadi pedagang ini? Macam-macam kan, ada yang punya rukuknya 5 gitu. Ada yang punya ruko 1 juga dapat nyewa gitu. Betul tidak? Dan itu tafawud, namanya bertingkat. Dan karunia kita yakini Allah yu'ti fadlahu ma yasha. Allah memberikan keutamaannya kepada yang Dia kehendaki. Termasuk juga pegawai, ada di kantor perusahaan, ada top manajernya dengan gaji sekian, ada cleaning service-nya ada. OB tapi namanya, office boy gitu. Beda enggak? Beda. Penghasilannya beda. Ada yang ini tenaga ahli berbeda dengan tenaga yang tidak ahli. Maka bagaimana setiap diri, baik dia itu manajernya yang dapat rezeki yang banyak, dia bisa nggak bersyukur? Qanaah juga yang Allah berikan. Karena kalau tidak qanaah, yakin di atas langit pasti ada langit. Tetapi ketika kita merasa cukup atas karunia Allah, itulah kebahagiaan. Dan itu sungguh kejuhudan yang sebenarnya. Maka ingat, aslu az-zuhdi aridha anillah. Ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-qunu' wa al-zahid. Yang artinya disebutkan sama Syekh wa huwa al-ghani atau al-ghina, maka itulah sebuah kecukupan. Maka betapa bahagianya orang diberikan keimanan, husnudzon kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya salafun saleh, salah satunya ini, katanya kilali Abi Hazim Az-Zahid. Abi Hazim Az-Zahid, dia dikatakan kepadanya, ma maluka. Apa katanya? Harta kamu itu. Mal, harta. Apa harta kamu itu? Qala malani. Ada 2, ini musanna, yang belajar bahasa Arab musanna. Malani pakai alif dan nun. La aksa ma'ahuma al-faqru. Tidak aku takut bersama keduanya kefakiran. Kalau kita mempunyai dua harta. Athiqatu billahi wal ya's mimma fi aidin nas. Thiqah itu keyakinan, kepercayaan yang penuh terhadap Allah. Lawan dari thiqah itu ya's, keputusasaan dari apa yang ada di manusia. Bisa nggak? Yang ini kebalik sama Allah, yang nggak yakin sama manusia sepenuhnya percaya dia, kebalik. Maka kalau kita memiliki satu athiqah billah, keyakinan penuh terhadap Allah, wa ya'as, kita putus asa dengan manusia, nggak berharap sama manusia, maka kata beliau, kata Abu Hazim, katanya tidak takut bersama keduanya al-faqr, kefakiran.
Wa qila lahu ama takhaful faqra? Tidakkah kamu takut kepada kefakiran? Kita tanya enggak ke antum? Takut enggak sama fakir? Sama kekurangan harta? Sama seperti ditanyakan wa qila lahu, dikatakan kepadanya, ama takhaful faqra? Apakah kamu takut kefakiran? Faqal, dia katakan apa? Katanya, ana akhaful faqra wa maulai lahu ma fis samawat wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ini ungkapan ingkari. Saya takut kepada kefakiran gitu. Sementara Rabb maulaya, Rabbi Allah, lahu ma fis samawat wa ma fil ardi. Allah yang memiliki langit-langit dan memiliki apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, wa ma bainahuma, dan memiliki yang di antara langit dan bumi, wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah tanah. Ada banyak gak? Banyak tambang emas di bawah, gas bumi, minyak. Siapa yang memiliki? Allah. Ana akhaful faqr, katanya. Aku takut kemiskinan. Sementara maulaya Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma tahta thara. Aku takut fakir. Sementara Rabb tabaraka wa taala, dia yang memiliki langit-langit, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan yang ada di bawah tanah. Sudah terjawab. Cuma masalahnya punya enggak thiqah billah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau antum tawakalnya itu penuh, Allah akan kasih rezeki sebagaimana burung tagdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi pergi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Cuma kadang-kadang tidak penuh kita ini keyakinan. Cuma juga ada ustadz yang bagus tuh komentari, katanya burung gak maksiat gitu. Sementara kita banyak maksiat, hasilnya berbeda dengan burung. Maka ketika orang itu bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka apa? Akan diberikan rezeki, akan diberikan jalan keluar, makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Jadi kalau yang banyak problem, gak selesai, solvingnya gak ketemu gitu, maka kembali kepada Allah, istighfar yang banyak, taat, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, maka akan dapatkan sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Kata orang Jawa tuh, kali gane ku akeh Pak. Bu, kali gane. Apa kali gane itu? Tiba-tiba gitu, ada, alhamdulillah selesai, alhamdulillah gitu. Ya. Ini adalah i'tiqad dan keyakinan. Ini kembali sebuah mukadimah ya, yang diingatkan oleh kitab tentunya ulama kita yang telah menyampaikan dengan hal yang sangat penting buat kita semua. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita telah banyak membahas pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan bagaimana salafun saleh gak tenang dia kalau banyak-banyak duit di genggaman dia itu, amanah, sehingga gak sampai lama kalau banyak duit itu bagi, sehingga apa? Sehingga orang yang di sekitarnya mendapatkan faidah, gak kemudian ditumpuk-tumpuk gitu. Mudah-mudahan datang lagi berikutnya rezekinya, insya Allah. Sampai sebagiannya menganalogikan, subhanallah, seperti kolam katanya kan, bukan kolam. Itu kalau kolam didiemin aja airnya bagaimana? Butak atau berlumut, betul tidak?
Tapi kalau air itu yang ada di bak ya atau kolam itu dialirkan, datang lagi yang baru, bersih dia. Jangan tumpuk-tumpuk itu. Padahal orang membutuhkan, muslimin membutuhkan, maka berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun rupiah banyak, betapapun dinar, dirham, segera list siapa-siapa nih yang butuhin, subhanallah. Kasih. Dan itu adalah sebuah jalan. Sehingga tidak ada kemudian benaknya dunia. Apalagi kemudian sampai terlalaikan dari akhirat. Untuk menumpuk-numpuk harta. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menghancurkan itu al-haq. Kepada siapa? Orang-orang yang takatsur, yang bermegah-megah itu. Sampai kapan? Kalau sudah mengunjungi kuburan, datang ke barjahnya, tidak bisa dia kembali, sudah habis kesempatannya. Maka baru ngeh dan sadar. Maka sebelum itu terjadi diingatkan ayat Quran sebagai hudan lil muttaqin ini, sebagai petunjuk, maka kita jangan sampai mengalami kejadian yang tersebut tadi. Karena kita adalah orang yang soleh, tidak bermegah-megahan dengan harta kita, sombong dengan harta kita. Tetapi itu adalah sebuah karunia Allah Subhanahu. Dan bagaimana kita mentasarufkan di jalan Allah. Sehingga kata orang Indramayunya enggak kenang bendu begitu. Apa bendu itu? Karena dia melakukan kesalahan. Kena atas kesalahannya. Maka mudah-mudahan taufik menyertai kita dan kita mampu bisa mengamalkan dengan amalan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dan nantinya akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan membahas di dalam kajian kita yaitu perkataan Ats-Tsauri an Abi Qais an Zuhail ibnu Syarhabil an Abdullah ibn Mas'ud qala. Ibnu Mas'ud mengatakan man aradal akhirata ad-darrahu bid-dunya wa man arada ad-dunya ad-darrahu bil akhirah. Ya kaum fadirru bil fani bil baqi. Ini adalah sebuah ungkapan yang penting ya buat kita semuanya atas apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Katanya barang siapa yang menginginkan akhirat, nah, berarti kan juhud kepada dunia. Dia akan mengorbankan dunianya. Itu konsekuensi. Jadi yang menginginkan akhirat mesti akan mengorbankan dunianya. Dan kebalikannya barang siapa yang menginginkan dunia, dia akan korbankan dengan akhiratnya. Dalam bahasa kita itu konsekuensi logis namanya. Sehingga ketika orang itu berupaya penuh untuk bisa gapai akhiratnya, maka dia ada yang terkorbankan dari dunianya. Ketika dia ingin mencari ilmu untuk kepentingan dirinya karena fardu ain dia, maka dia keluarkan hartanya untuk menggapai ilmu. Ketika dia mesti harus mendapatkan pahala yang mengalir, wakaf ya, sedekah jariyah, maka keluarkan hartanya dia. Jariyah, dia belikan tanahnya dia wakafkan. Korban enggak? Korban. Ada tanah wakaf, kita bangunkan masjidnya di atas tanah tadi. Man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Maka berkorban dia
dunianya untuk menggapai apa? Akhiratnya. Maka barang siapa yang menginginkan akhirat, maka konsekuensinya dia mengorbankan dunia. Dan demikian juga ketika di benaknya itu adalah dunia-dunia, maka mestinya dia akan terkorbankan akhiratnya. Tanggung sih banyak pembelinya. Lewatlah sholat asarnya sampai jam 5. Padahal sudah dengar dia adzan itu jam 3 kurang 20 mungkin sekarang ini. Ya, jam 2 mungkin 40, 45 gitu. Nanti tanggung, korban dia. Pikirnya kalau ditinggal sholat nanti pada lari tuh customernya. Kenapa? Kejar-kejar dunia. Maka apa yang didapatkan? Korbanlah akhiratnya. Maka disebutkan di ujungnya dari perkataan beliau, wahai kaum, korbankan dunia yang fana ini untuk mendapatkan akhirat yang abadi, yang baqa. Maka merugi, hitung-hitungannya kok nggak cerdas banget gitu loh. Kalau kemudian dia berani mengorbankan apa? Akhirat untuk hanya kepentingan sesaat. Coba antum hitung tuh umur berapa kita hidup ini. Tahu hadisnya ya? Umur ummati baina, ikuti. Berapa? Sitin wa sab'ina sana. Wa qalla man tajawaza dzalika au kama qala. Umur umatku antara berapa? Sitin. Yang belajar bahasa Arab hafal ya, sitin itu 60. Dan sab'in berapa? 70. Wa qalla. Qalla itu dari qalil, qalla sedikit. Yang melebihi dari 70 tahun. Jadi yang lebih dari 70 bersyukur juga itu. Nabinya 63 dan itu pun kalender Qamariyah itu yang 63 itu. Mungkin 61 sekian aja kalau dikonversi dengan Masehi, dengan kalender Republik itu. Maka sedikit umur ini sedikit. Tahu-tahu jenggot ini putih kan. Barusan sodok-sodor masih sama teman-teman habis SD, SMP. Masih ingat itu di benak kita nih. Zaman itu masih belasan tahun. Sekarang udah 50 begitu. Udah lewat berapa? 30 tahun, 35 tahun. Barang anu 70, 20 tahun mandi sebentar. Kemudian dikorbankan gitu yang sebentar untuk kepentingan sesaat. Kemudian dia korbankan akhirat yang abadi. Maka kata beliau, ya kaum katanya, korbankan dunia yang fana ini untuk kau gapai apa? Akhirat yang abadi. Semisal nasihat, perkataan yang mulia dari salafun saleh sekelas para sahabat, sekelas Abdullah bin Mas'ud misalkan, dia mengatakan dengan eksperimen yang panjang, bukan asal ngomong. Orang-orang soleh dengan kesolehannya, dengan kejernihan hatinya, mungkin hati-hati ini kotor, bisa nggak ngomong sejernih itu? Semoga Allah rahmati kita semuanya dan mampu bisa memberikan kepada yang lain cahaya gitu dari ucapan-ucapan kita, sehingga didambakan pada kehadiran kita dengan perkataan kita yang sopan, santun, berisi, bermakna, dan kita merasakan bagaimana yang dikatakan oleh sekelas sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud. Ya kaum fa'adarru bil fani lil baqi, maka korbankan dunia yang fana ini bil baqi dengan akhirat yang abadi. Begitu. Ya mungkin mata ini ngantuk kalau 3:30, betul tidak? Korban sebentar. Nanti juga segera ambil wudhu, kemudian kita bisa sholat tahajud. Begitu. Korbankan sebentar lah. Kan sudah tidur dari jam 9, jam 10. Masa tidurnya jam 8:30, bangunnya subuh lagi gitu. Ada, mestinya berusaha gitu. Oleh karena itu, maka bisa dicamkan di dalam kehidupan ini, jangan sampai terkorbankan akhirat kita karena untuk menggapai dunia yang fana. Tetapi
Kejarlah akhirat untuk kita dapatkan walaupun harus mengorbankan dunia. Maka kebahagiaan itu, dan itulah al-aqyas, orang yang cerdas. Jadi bukan yang EQ-nya sekian, pinter matematik, logika dan seterusnya. Kalau kemudian dia amalannya korbanin akhirat, ya itu nggak cerdas itu. Yang cerdas itu orang yang dia siap-siap untuk ketemu Allah kelak di akhirat. Maka dia cerdas, hitung-hitung waktunya, hartanya, untuk kepentingan apa? Akhirat dia. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Wa an Abdurrahman ibni Yazid an Abdullah ibni Mas'ud. Sama ini. Ibnu Mas'ud juga, Abdullah bin Mas'ud. Antum atwalu shalah wa aktsar ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdalu minkum. Qila lahu bi ayyi syai'in? Qala innahum kanu azhad fid dunya wa arghaw fil akhirah minkum. Dari Abdullah ibn Yazid, dari Abdullah ibni Mas'ud. Jadi yang meriwayatkannya adalah Abdurrahman ibni Yazid meriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud berkata, antum, dikala beliau menyampaikan ungkapan ini, antum katanya, atwal wa aksar ijtihadan min ashabi Rasulillah. Kalian lebih panjang sholat, aksar lebih banyak kesungguhan yang kalian lakukan dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kanu afdalu minkum. Tetapi mereka itu lebih baik daripada kalian, para sahabat. Maka kemudian qila lahu, dikatakan kepadanya, bi ayyi syai'in, dengan apa amalannya lebih banyak, sholatnya lebih panjang, tapi sahabat Rasulullah afdalu minkum, lebih afdol dari kalian. Qal, maka beliau menyampaikan, innahum kanu azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirah minkum. Ini kalau yang belajar bahasa Arab nanti ada penggunaan isim tafdil namanya. Kalau wajib ini af'al, diartikan lebih, ada pembandingnya. Bahwasanya mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta terhadap akhirat dari kalian. Maka hadirin jemaah, ini masalahnya masalah hati. Betul tidak? Secara zahir lebih banyak amalan, tapi ada di sana hati, bahwa tampak mereka radhiyallahu anhum lebih juhud terhadap dunia dan lebih cinta terhadap akhirat dari kalian, dan adanya di sini di hati. Dan tentunya hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar di dalam akhlak zahirnya begitu. Maka terbina mestinya diri dengan tarbiyah yang baik, sehingga akan muncul sikap perilaku yang baik yang merupakan tampakan dari ada yang di dalam hati. Makanya jelas Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu setelah 11 kali bersumpah, Allah berturut-turut, wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Dan tidak ada, kata para ulama kita, bahwa Allah menjadikan sumpahnya dengan makhluknya deret sedemikian banyak, kecuali dalam ayat ini untuk mengatakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan diingatkan kembali ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, bahwa setiap dosa yang dilakukan
oleh seorang hamba akan tertitik pada hatinya titik hitam. Jadi wong dermayunya sekali lagi aja enak lawan enak. Enak dia maksiat kian naudzubillah astagfirullah. Padahal resikonya sangat besar. Akan tertitik titik hitam. Kalau tidak bertobat tambah lagi titiknya. Tambah lagi. Sampai kemudian hitam legam. Maka kebalik. Sehingga yang baik kelihatannya jelek. Yang jelek kelihatannya baik. Sehingga kalau ada tauhid disangkanya syirik, syirik disangkanya tauhid, yang sunnah disangkanya bid'ah, bid'ah disangkanya sunnah, yang taat disangkanya maksiat, yang maksiat dikiranya ketaatan. Habislah itu. Makanya perlu setiap kita itu untuk berupaya memohon kepada Allah maghfirah, ampun. Dan setiap yang melakukan dosa, kalau Allah tidak ingin adab dia, maka diberikan ilham dia untuk bertobat dan beristighfar. Makanya segera kalau terperosok, terpleset, terjerembab, bahasanya begitu, kepada perbuatan jelek maksiat, jadi ingat Allah segera dan segera bertobat. Insya Allah Allah akan adab itu orang. Kalau diilhamkan dalam dirinya apa? Keinginan untuk bertobat, untuk kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa inilah yang menjadi sebab bisa jadi terkadang secara zahir orang amalannya lebih banyak. Makanya jangan pernah merasa hebat dari orang lain sebetulnya gitu. Walaupun mungkin hafalannya banyak, sholat malamnya wakal, saum senisnya nggak ketinggalan gitu. Tapi jangan pernah kemudian merasa tinggi. Ada bahasa jangan dubur-dubur kok jatuh begitu. Betul. Kita memiliki keinginan untuk menjadi yang lebih baik terus, betul memang. Tapi jangan sampai kiber. Sehingga pada kesempatan yang lalu kita udah membahas bahwa kita nggak sholat malam kemudian nyesel. Betul tidak? Itu lebih baik daripada semalam sholat malam tapi sombong pagi harinya. Karena bisa jadi kekurangan kita ini kemudian kita bertobat dan bisa jadi lebih baik, akan membawa kita kepada yang lebih baik. Tapi bisa jadi amal kesolehan mendatangkan kiber dalam diri, kesombongan, kemudian akan menghancurkan kita daripada itu. Maka waspada dan terus waspada. Kemudian berikutnya, wa an Auza'i an Bilal ibn Sa'ad anna Abu Darda qala a'udzubillah min tafarraqatil qalb. Kila wa ma tafarraqatul qalb? Qala an yuj'al li fi kulli wadin malun. Oh, an yuj'alu li fi kulli wadin malun. Subhanallah. Dalam bahasa kita ini ada istilah preventif ya. Sesuatu itu dilakukan sebagai sebuah penjagaan. Bagaimana di sini dari Auza'i, dari Bilal bin Sa'id, bahwa Abu Darda berkata, Abu Darda, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah min tafarraqatil qalbi, dari pecah belahnya hati. Hati yang tafarruq, yang berpecah belah. Kila wa matafarqatul qalb, bagaimana tuh pecah-pecah hati itu? Qal an yuj'ala li fi kulli wadin malun. Takut Abu Darda itu akan pecah-pecahnya hati. Bagaimana dia katakan? Dijadikan untukku setiap lembah itu harta untuknya. Allahu Akbar. Sementara sebagian orang itu pengen ini, pengen itu, banyak-banyak gitu. Dia nggak peduli akibat dari kumpul-kumpulnya harta itu, bisa saja melarikan dia. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh kumpul-kumpul harta maksudnya. Ini kan preventif ceritanya. Jadi ketika orang mungkin dengan hartanya yang biasa-biasa saja wekel gitu, sholatnya, pasti fitnah dengan harta kemudian adalah ini. Sop kelima ini kadang terlambat juga.
Jangan sampai terjadi kepada diri kita. Maka ketika beliau berlindung kepada bagaimana pecah-pecahnya hati itu, maka ditanyakan bagaimana itu pecah-pecah itu. Maka dijadikan untukku lembah harta. Maka tetap waspada dan berlindung kita dari pecah-pecahnya hati. Karena bisa jadi ketika Allah berikan rezeki yang seperti ini, qanaah kita akan ajeg kita. Tetapi begitu Allah fitnah dengan harta yang banyak, mungkin gak ajeg, maka berlindung kepada Allah. Kenapa? Sebabnya banyak harta kemudian jadi lalai. Mestinya tidak demikian. Saatnya adzan isya masih kurang. Nah, taib. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa jadi bahagia mestinya kita ini asli. Kalau membahas seperti ini, semisal ini. Karena syahwat, hawa nafsu begitu. Itu menghimpit kita. Dan ingat, itu adalah jalan dari kesesatan seseorang. Syahwatnya pengen harta ini, pengen yang itu gitu. Yang akhirnya bisa nipu. Yang akhirnya bisa melakukan dosa ini dan dosa itu. Maka syahwat ini harus dilawan, diobati dengan apa? Ada yang bisa jawab? Tapi nggak ada door prize-nya. Kalau syahwat itu bagaimana? Masalahnya ustadz baru belajar iqtidah siratal mustaqim. Apa katanya? Dia akan hilang dengan sabar. Akan hilang dengan apa? Dengan sabar. Sabar sedelaman ini. Akad nikah itu 1 minggu lagi begitu. Nanti sabar. Maka akan pecah itu syahwat itu dengan kesabaran. Maka sabar nanti. Nanti juga tunggu 70 tahun lagi gitu kalau dia masih, atau 50 tahun, 30, enggak tahu kita umur. Tapi kalau kitanya soleh, akan didapatkan apa yang kita inginkan di saat. Sabar sekarang, sabar. Mungkin belum dimiliki yang kita inginkan, tapi enggak boleh untuk memilikinya dengan cara yang haram. Sabar. Dan itu satu pintu. Ada pintu yang lain adalah syubhat. Yang itu disebabkan karena kebodohan. Nah, al-halal bayyin wal haram bayyin. Jelas, yang halal jelas, yang dan di antara keduanya ada yang subhat yang tidak banyak manusia tahu. Maka ketika ada kebodohan, maka apa obatnya? Ilmu. Maka selama orang itu yakin, sungguh-sungguh menghindari subhat dengan ilmunya, dan dia bersabar, bersabar dari apa tadi? Syahwat. Maka jadi pemimpin dalam agama ini. Itu adalah sebuah jalan, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa bersabar dan giat di dalam menuntut ilmu, untuk menepis syahwat dan menepis kebodohan, sehingga dua pintu tertutup untuk ajak kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita adzan dulu ya. Tafadhol. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anil A'mash an Abi al-Bakhtari qala ja'al Ash'as ibni Qais wa Jarir ibnu Abdullah. Sini disebutkan katanya datang al-Ash'as ibnu Qais dan Jarir ibnu Abdullah. Fadakhala, keduanya masuk ala Salman fi khus. Dia masuk ke Salman di tempat atau Madinatul Khus, tempat khus nama daerah. Maka fasallama wa hayya'ahu. Kemudian keduanya memberikan salam dan mengucapkan selamat kepada beliau. Faqala, keduanya mengatakan, yakni Al-Ash'as ibnu Qais dengan Jarir ibnu Abdullah, anta sahibu Rasulillah SAW, bertanya, engkau adalah sahabatnya Salman? Apakah engkau adalah sahabatnya Rasul? Engkau sahabatnya Rasul? Qala la adri. Allahu Akbar.
Tawadhu tidak? Karena kedudukan yang besar bersama Rasulullah sahabat. Kamu sahabatnya Rasul? Qala la adri. Jadi bingung dia. Padahal nyata sahabat Nabi. Tapi enggak menjustifikasi atas dirinya. Maka dia bilang la adri. Tidak tahu aku. Qala inna masahibuhu man dakhala ma'ahul jannah. Karena paham beliau bahwa hanya saja sahabat Rasul itu adalah orang yang masuk bersamanya ke surga. Maka ada banyak bersama Nabi manusia. Maka mereka yang beriman yang akan bersama Nabi. Dan ini adalah introspeksi diri. Ketika engkau sahabat Nabi, engkau enggak tahu. Bukan bilang bukan, enggak. Karena memang bersama Nabi dan beriman. Tetapi penting buat kita semua hadirin jemaah bahwa sahabatnya adalah orang yang masuk bersamanya surga. Qala ji'na min inda Abdid Darda. Dah selesai kemudian keduanya mengatakan kami datang dari Abu Darda. Qala fa aina hadiyatuhu. Allahu Akbar. Karena sahabat yang mulia ini, Salman ini tahu kalau ada orang yang datang dari Abu Darda itu akan membawa sesuatu, hadiah. Maksudnya ada ucapan yang bagus. Dan itu terbiasa ketika orang datang ke Salman radhiyallahu an, kemudian dia bilang dia dari Abu Darda, maka mesti ada yang disampaikan dari Abu Darda. Dan itu adalah hadiah. Qala keduanya mama ana hadiah. Karena pahamnya kalau hadiah itu fulus. Barang-barang hadiah namanya. Ya ini ada hadiah yang dari Mekah katanya buat antum. Apa itu baju gamis gitu kan? Itu pahamnya. Katanya mama ana hadiah. Tidak bersama kami hadiah. Qala ittaqallah katanya. Hadiah amanah. Bertakwalah kamu kepada Allah, tunaikan amanah. Ma'atani ahadun min indahu ila bihadiyatin. Kata Salman, tidaklah seorang datang kepadaku yang dia itu berada di sisinya siapa? Abu Darda, kecuali dia datang bawa hadiah. Nah, ini adalah sebuah kenyataan bahwa ada banyak orang yang salah pandang terhadap sesuatu. Ini kita masuk ya pada kehidupan manusia sekarang. Di kita ini. Dan ini real, bukan ngarang enggak. Kita ngerasakan. Nih ada orang ya nganter pengantin. Di kampung, kayaknya bukan di sini, di sana gitu. Ada temennya enggak ikut nganter tetangganya nih. Kemudian balik dari nganter pengantin, balik kan? Ngobrol juga dia. Apa dia katakan? Kang dia, yuk ningkanane wong bener tak beli. Paham gak? Itu di sananya tuh kamu kan kunjungan nanti nganter. Itu besannya si Pak ini, wong bener tak beli. Begitu. Bener justru kan umumnya bagus. Dia nggak bahasa Jawa orang yang terima semuanya. Allahu Akbar. Jadi bener tidak itu sebagian mindset manusia itu kalau kemudian punya kekayaan, rumahnya bagus gitu. Wong bener namanya begitu. Ini mindset namanya. Padahal kalau kebenaran itu orang yang soleh, betul. Yang taat sama Allah Rasulnya, tidak maksiat. Ini orang benar, orang baik. Tapi terkadang salah pikirannya. Jadi orang yang baik itu orang yang punya harta itu orang benar namanya sebagian. Dan ini terjadi. Jadi kalau datang dia ada bawa hadiah, maka dipahami hadiah itu adalah hadiah. Padahal bukan itu sebetulnya. Karena di mindsetnya kalau hadiah itu adalah barang. Maka hadirin jamaah rahimani Allah wa yakum. Maka katanya qala la tarfa alaina hada inna lana amwalan fah takum. Katanya ini saya bawa harta, kalau gitu ambil aja deh. Kalau memang perlu maksa-maksa pengen hadiah dari Abu Darda enggak ngasih apa-apa, ini suruh ambil aja kamu gitu. Allahu Akbar. Maka
disebutkan qala ma uridu ila hadiyah. Aku tidak menginginkan kecuali hadiah yang dimaksud begitu. Maka kemudian qala wallahi ma ba'sa ma'ana syai' ila annahu qala. Ternyata akhirnya dibuka. Tidaklah kemudian dia mengutus kami, maksudnya bersama kami memberi sesuatu kecuali perkataan ini. Ya ini sebetulnya hadiahnya yang akan disampaikan. Inna fikum rajulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bih lam yabghi ghairuh wa idza ataitum wa idza ataitum tumuhu fa aqra'ahu minas salam qala fa ay hadiyatin kuntu uridu minkum ghairu hada wa ayu hadiyatin afdalu minha. Maka kemudian disebutkan bahwa ternyata buka juga pada akhirnya ketika dikatakan dia enggak memberikan apa-apa kecuali menyatakan Abu Darda, hanya di antara kalian ada orang laki-laki yang apabila Rasulullah telah bersama dengannya, beliau tidak akan mengharapkan yang lainnya lagi. Jadi tadi menyambung bahwasanya sahabat Nabi itu yang bersama Nabi masuk surga. Maka ketika ada seorang yang apabila telah bersama dengan Rasulullah, maka beliau tidak mengharapkan yang lain. Maka inilah bagaimana hakikat dari kecintaan kita kepada Rasul. Maka sudah kalau bersama Nabi sudah nggak ada lagi yang dia inginkan, bagaimana dia bisa mendapatkan kebersamaan dengan Nabi kita Muhammad SAW dan tentunya di jannahnya. Dan ini sesungguhnya hadiah yang sebenarnya yang kita harapkan, kata Salman. Maka hadiah apa lagi yang saya inginkan dari kalian itu? Dan inilah sebetulnya perkataan yang kita harapkan. Sebab tidak ada yang datang kepadaku, kata Salman, yang dia telah berjumpa dengan Abu Darda kecuali dia menyampaikan hadiah. Dan ini adalah perkataan. Jadi cukup kalau kemudian kita bisa bersama Nabi kita Muhammad SAW. Di mana? Di surganya. Dan itu adalah para sahabat. Dan hakikat dengan itibak kita kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan qala Qatadah lama uhtudira Amir baka faqala ma yubkik qala ma abki haza'an minal maut wala hisan anid dunya lakinni abki ala dhama'i al jawahir wa qiyamil lail. Ini menjadi hal yang juga catatan ingatan ketika Qatadah mengatakan ketika Amir menjelang wafat, beliau menangis. Dan ini dikasih footnote bahwasanya Amir itu adalah Abu Abdillah Amir ibni Abi Qais At-Tamimi Al-Bashri, termasuk dari kalangan tabi'in. Maka beliau ditanya, apa yang membuat kamu menangis? Ubkik, apa yang membuat kamu menangis? Beliau menjawab, bukan aku takut mati, katanya. Maka ini adalah dari kebanyakan manusia ketika nangis budi mati begitu. Enggak, bukan itu. Kemudian juga bukan karena cinta dunia. Wala hirsan anid dunia. Walakinni, tetapi aku abki ala dhama'il hawajir afan. Ala dhama'il hawajir wa qiyamul lail. Bahwa aku menangis ini karena kurangku saum di siang hari, tentunya karena panas. Mestinya pahalanya lebih gede daripada suasana sejuk saum gitu. Ada, karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Maka dia merasa kurang ini puasa kita di siang hari, atau puasanya saya, atau dia katakan demikian. Dan demikian juga sholatku di malam hari juga kurang.
Maka hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ini hakikat dari orang-orang soleh. Tangisannya itu bukan tangisan karena kurang harta, gak makan, atau hal-hal yang lain yang bersifatnya duniawi, tetapi mereka nangis karena sedikitnya persiapan orang-orang soleh terdahulu di dalam datangnya dia ke akhirat kelak. Pada saat hadir sakaratul maut atau menjelang padanya, maka mereka menangis bukan karena kurang dunia atau takut mati, tetapi bagaimana persiapan ini sangat kurangnya. Menangis karena banyak siang yang dia tinggalkan dari saum. Ada saum tapi tidak banyak. Malam-malam ada sholat malamnya tapi sedikit, kurang banyak. Maka dia bersedih karena persiapan tidak maksimal. Maka selama hayat di kandung badan diberikan oleh Allah kesehatan dan waktu, maka manfaatkan. Jangan sampai Nabi menyatakan tertimpa pada kita dua nikmat yang banyak manusia lalai daripadanya. As-sehatu wal farok. Ketika sehat lupa sehat, ketika waktu luang lupa nikmat waktu luang. Padahal ketika sakit teringat, oh iya enak banget baca Quran ya, pada waktu enggak pusing kepala gitu, atau enggak vertigo. Maka sekarang yang lagi enggak vertigo, yang enggak sakit, kita baca Quran. Jangan sampai datang waktu sakitnya kemudian menyesal. Jangan sampai terjadi itu, apalagi kemudian sudah di barjah kemudian baru teringat. Subhanallah, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh salafun soleh dan bisa untuk menggapai ridhonya Allah dengan kesiapan kita untuk pilih akhirat kita, walaupun harus korbankan dunia kita. Jangan pilih dunia kalau seandainya harus mengorbankan akhirat. Mudah-mudahan kita minal jahidina fi dunia. Semoga kita menjadi orang-orang yang zuhud di dalam dunia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.